Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya Muhammad Fatih Fahrudin, CGP Angkatan 8, akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.1 pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan yang pertama adalah tentang menuntun. Dalam konsep menuntun, dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3 hal. Yang pertama adalah ing ngaso sung tulodo, ing madya mangun karso. Yang ketiga adalah tutwuri handayani. Di mana sebagai seorang guru atau pendidik, guru harus mampu menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Bagaimana guru memberikan contoh yang terbaik bagi peserta didiknya. Yang kedua adalah guru harus mampu memberikan ide kepada peserta didiknya apabila siswa atau peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani, di mana guru harus mampu memberikan motivasi sehingga siswa atau peserta didik dapat belajar dengan baik. Jika 3 hal ini diterapkan oleh seorang guru atau peserta didik, maka siswa atau peserta didik akan selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua adalah dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak merdeka. Disebutkan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Di sini diartikan bahwa seorang peserta didik mampu menjadi dirinya sendiri, mampu berdiri di atas kakinya sendiri, atau disebut dengan siswa yang mandiri. Nah, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah kemerdekaan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Di sini bahwa seorang siswa harus mampu mandiri, tentunya sebagai seorang guru harus melatih sampai siswa menjadi siswa yang mandiri. Yang kedua adalah dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah kodrat anak yang bermain. Nah, bermain adalah salah satu kodrat anak. Yang kedua adalah pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, atau karya pekerti sudah ada pada diri anak. Dan yang ketiga adalah permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Misalnya, yang saya contohkan adalah ketika anak bermain peran atau metode role playing pada pembelajaran yang ada di kelas. Misalnya adalah pada peristiwa 17 Agustus, anak berperan ada sebagai Pak Karno, Bung Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, dan lain-lain. Nah, disinilah anak ketika bermain role playing ini sambil belajar mereka sebenarnya juga sambil bermain. Sehingga diharapkan kodrat anak tetap tumbuh sebagai anak yang memiliki kodrat anak sebagai bermain itu. Yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak kepada anak. Dalam KHD diartikan sebagai berhamba pada sang anak. Di sini adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Ya. Jadi kalau kita kenal istilah hari ini adalah student center, di mana siswa yang lebih aktif daripada bapak atau ibu gurunya. Dan yang keempat adalah dasar pendidikan KHD adalah bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, bagaimana cara menebalkannya? Tentunya Bapak Ibu guru harus kenali bagaimana potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, sehingga dari
menemukan hal tersebut, Bapak Ibu guru bisa menebalkan dari potensi anak tersebut. Contohnya adalah di kelas kami ada anak yang mewarnai dengan bagus, memberi potensi pidato dengan bagus. Nah, ini tentunya harus ditebalkan dengan cara diberikan latihan-latihan, diikutkan lomba ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan potensi anak tersebut. Dan yang kelima adalah dasar dari pendidikan KHD adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dicontohkan di sini adalah pada gamelan atau menenun. Nah, pada sekolah kami untuk memupuk atau menumbuh kembangkan budi pekerti anak ini dilakukan suatu pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah. Contohnya adalah misalnya di pagi hari ada kegiatan pembiasaan, sholat duha, pembiasaan apel pagi di depan kelas masing-masing, doa secara bersama-sama. Nah, diharapkan dari pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah saya tersebut adalah anak memiliki budi pekerti yang baik. Dan yang keenam adalah dasar pendidikan KHD mengibaratkan adalah seorang guru atau pendidik adalah sebagai petani, di mana seorang petani ini dalam hakikatnya sama kewajibannya seorang mendidik yang menanam jagung, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memupuk air dan air, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Di sini diumpamakan adalah peserta didik berasal dari kondisi geografis, misalnya di daerah kami adalah dataran rendah. Ini adalah kodrat alam, di mana seorang guru harus mampu mendidik adalah sesuai dengan kodrat alamnya. Mereka berasal dari dataran rendah. Begitu pula guru juga harus mampu mendidik peserta didiknya selaku dengan kodrat zaman, di mana hari ini kodrat zaman yang harus dikuasai peserta didik adalah bagaimana peserta didik juga mampu dalam hal IT atau informasi teknologi. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang ada di sekolah kami, yaitu di UPT SD Negeri 285 Gresik yang berpihak pada murid. Nah, yang pertama adalah siswa diarahkan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Yang pertama adalah kegiatan partisipasi siswa dalam rangka memperingati HUT RI, yaitu dalam hal ini adalah gerak jalan. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa kami dalam hal memperingati HUT RI. Yang kedua adalah mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan PHBN atau peringatan Hari Besar Nasional. Di sini adalah kegiatan bagaimana anak memiliki kedisiplinan, memiliki nasionalisme kepada bangsanya dan negaranya. Dan selanjutnya adalah tidak lupa bahwa siswa juga dilatih untuk melestarikan budaya Gresik sendiri, yaitu contohnya adalah kegiatan damar kurung. Selain itu, untuk melatih kerjasama dan kemandirian, siswa juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berupa pramuka. Nah, kegiatan ini selain yang ada di sekolah juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar, misalnya kaitannya dengan kepramukaan, misalnya perkemahan dan lain sebagainya. Selain itu juga guru siswa mengikuti kegiatan peringatan Hari Santri. Di sini juga siswa dilatih untuk mengingat sejarah bangsanya, yaitu peringatan Hari Santri, di mana Hari Santri ini dilakukan adalah sebelum kegiatan peringatan Hari Pahlawan, yaitu kegiatan 10 November. Selanjutnya adalah kegiatan juga tidak kalah pentingnya untuk melatih bakat keterampilan anak. Baik keterampilan di sini adalah yang dilatih, yaitu kegiatan mengikuti kegiatan outbound education adventure yang dilaksanakan oleh KKD. Di sini anak dilatih bagaimana berpikir kritis, bagaimana problem solving untuk memecahkan masalah di tiap-tiap pos yang ada. Selain itu adalah siswa juga nonton bareng film kesejarahan kemerdekaan RI setelah upacara bendera. Hal ini dilakukan pada saat ketika siswa selesai mengikuti upacara Hari Pahlawan, di mana anak
dikenalkan bagaimana sejarah bangsanya mulai dari awal sebelum merdeka sampai bagaimana Indonesia mencapai kemerdekaan itu. Selain itu juga siswa mengikuti kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat (KBS) yang ada di sekolah. Dilatih bagaimana mencuci tangan yang baik, gosok gigi, keramas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk mengikuti kodrat zaman yang ada, pada siswa juga dilatih kegiatan ekstrakurikuler TIK, di mana siswa harus berkembang, harus mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi ini dengan baik. Selain itu juga siswa dilatih kewirausahaannya. Mereka dilatih mampu berjualan. Selain berjualan, mereka merencanakan apa yang mereka jual, bagaimana mereka menjual, harga berapa, nanti dapat untung berapa. Ini dilatihkan. Selanjutnya adalah kegiatan akademik yang dilakukan siswa di luar sekolah, yaitu dengan mengikuti Olimpiade Matematika dan IPA yang dilaksanakan di luar sekolah. Kegiatan juga secara religius yang kami laksanakan di sekolah, yaitu kegiatan sholat berjamaah yang ada di sekolah kami. Selain itu adalah ada kegiatan keterampilan, bagaimana menanam cabai dan tomat, mulai dari awal yang namanya mencampur, yang namanya tanah, pupuk kompos, meletakkan tanaman sampai tanaman itu diletakkan di polybag. Dan yang terakhir adalah kegiatan salam setelah upacara bendera. Nah, baik, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dari kegiatan demonstrasi kontekstual modul 1.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.